Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miaudina. Saya kelas akuntansi semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan IFRS dan PSAK. Perkembangan IFRS di Indonesia. Indonesia yang tadinya lebih condong ke standar akuntansi keluaran FSAB sejak tahun 1994 sudah mulai melakukan harmonisasi dan mendekatkan diri ke IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh atas IFRS. Manfaat mengadopsi IFRS sendiri antara lain memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan SAK yang dikenal secara internasional, meningkatkan areas investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal secara global, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 1. International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). B. Konvergensi IFRS. Konvergensi IFRS yang digunakan merupakan awal untuk memahami apakah penyimpangan dari PSAK harus diatur dalam standar akuntansi keuangan. Pendapat yang memahami konvergensi IFRS adalah full adoption, menyatakan Indonesia harus mengadopsi penuh seluruh ketentuan dalam IFRS. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Manfaat dari program konvergensi IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi cost of capital. Tahapan konvergensi IFRS dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap adopsi tahun 2008 sampai 2010, yaitu tentang adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK funds berlaku. Yang kedua, tahap persiapan tahun 2011, yaitu tentang penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Tahap yang ketiga ada tahap implementasi tahun 2012, penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap, evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Yang kedua ada peranan IFRS terhadap SAK Indonesia. IFRS sendiri sebagai suatu standar akuntansi internasional berperan penting bagi suatu perusahaan. Peranannya bagi perusahaan mempengaruhi banyak hal. Salah satu aspek yang paling besar terkena dampaknya adalah basis penilaian, di mana kita masih menggunakan INAGAAP. Proses penilaian mengacu pada historical value, sedangkan dalam penggunaan IFRS mengacu pada VaR value. Yang ke-E ada peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar akuntansi domestik. Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer VH Diakon Paul tahun 2002, yaitu tentang harmonisasi adalah kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, informasi keuangan yang dapat diperbandingkan. Yang ketiga, harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang. Yang keempat, meningkatkan perkembangan pasar modal domestik menuju pasar modal internasional. Yang kelima, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis, serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain. Yang terakhir, PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar ini berhubungan dengan imbalan kerja atau envelopment benefit. Yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan PSAK. Perkembangan PSAK di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973. Dengan dibentuknya panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur GAAP General Accepted Accounting Principles dan GAAS General Accepted Auditing Standards, seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, SKAPI, kehutanan, dan lain-lain. Sejarah PSAK. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan.
tahun 1602 sampai 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana pada tahun 1800 sampai 1942. Saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit tahun 1942 sampai 1945. Pencatatan telah tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada standar IFRS, International Financial Accounting Standard. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Ada 5 jenis PSAK yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK IFRS, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, dan yang terakhir Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang C ada konvergensi PSAK. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 sampai 1799 saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 sampai 1942 saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945 pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada standar IFRS. Yang kedua ada konvergensi PSAK dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama konvergensi tahap pertama, yang kedua konvergensi tahap kedua. Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012, di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS standar per 1 Januari 2009. SAK per 1 Juni 2012 terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK atau ISAK, dan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan PPSAK yang telah disahkan termasuk yang sudah berlaku efektif per tahun 2012 maupun yang belum berlaku efektif per tahun 2012. Yang terakhir ada konvergensi tahap kedua. Dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, konvergensi tahap kedua terus dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Efektif per 1 Januari 2015, SAK yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergen dengan IFRS standar yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Dengan demikian, perbedaan GAP antara SAK dan IFRS standar telah diminimalisir dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Hingga saat ini, DSAK-IAI juga masih memegang teguh komitmennya untuk menjaga 1 tahun perbedaan GAP antara SAK dan IFRS standar. Kesimpulan. Pada praktiknya, standar akuntansi keuangan di Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku. Perkembangan tersebut mengharuskan para pelaku usaha dan instansi atau lembaga untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagaimana wajarnya. Di Indonesia sendiri, saat ini telah mengadopsi IFRS. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari IFAC atau IFAC yang mewajibkan anggotanya untuk memenuhi Statement Membership Obligation atau SMO, sehingga Indonesia harus menjadikan IFRS sebagai salah satu standar akuntansinya. Thank you for watching. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.